Selamat datang lagi di channel Positif Film, channel yang senang menceritakan kembali film-film inspiratif yang memotivasi dan membuat hari kalian lebih bahagia. Apa kabarnya teman? Saya harap kalian masih baik-baik saja. Di video kali ini saya mau mereview kembali film yang menceritakan tentang pejuang kanker tulang yang bernama Zack. Masih berusia sangat muda tapi tidak menyerah untuk terus berkarya. Filmnya berjudul Clouds dan baru dirilis Oktober 2020. Film yang beradaptasi berdasarkan kisah nyata ini bisa kalian tonton di Disney+. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kalau video ini full spoiler dan mohon maaf jika ada cerita atau bagian yang terlewat di review video ini. Tapi jika kalian ingin mendapatkan cerita fullnya, lebih lengkap, kalian bisa langsung nonton filmnya di Disney+. Jadi saya harap kalian nonton filmnya terlebih dahulu baru dengerin alur cerita di video ini. Oke, kita mulai. Seorang pria muda yang berumur 17 tahun yang mungkin jalan 18 tahun bernama Zack, dan dia tokoh utama di film ini, datang dengan sang ibu ke sebuah acara yang dibuat oleh sekolahnya. Di sana dia bertemu dengan Semi, sahabatnya dari kecil, yang saat itu akan perform di acara itu. Tapi Semi sangat gugup saat itu, merasa tidak percaya diri dan demam panggung. Semi sangat senang karena Zack mau menawarkan diri untuk menggantikannya. Zack naik panggung dengan menggunakan kruk yang membantu jalannya, lalu sampainya di panggung dia memperlihatkan kepala botaknya sambil melawak. By the way, Zack adalah pasien pengidap penyakit kanker tulang osteosarkoma. Kalau kalian tidak tahu apa penyakit ini, cek di Google mengenai penyakit ini. Penyakitnya itu yang membuat dia berjalan pincang. Botak dan rontoknya alisnya adalah efek samping dari kemoterapi yang sudah dia jalankan berkali-kali. Zack berhasil menghibur hadirin dengan mengcover lagu Sexy and I Know It dari LMFAO. Lalu dalam perjalanan pulang, dia dan ibunya membahas tentang performnya barusan. Sesampainya di rumah, Zack membuka laptopnya dan dari Facebooknya melihat foto-foto Amy. Amy adalah seorang gadis manis yang perform sebagai dancer di scene awal. Kita juga diperkenalkan dengan adik Zack yang bernama Grace, yang selalu jutek pada Zack dan sangat tidak mau untuk menyatakan rasa sayangnya pada Zack. Lalu Zack memulai percakapan dengan Amy melalui Facebook dan diakhiri dengan mengajak Amy kencan. Amy pun setuju. Lalu keesokan harinya, Zack pergi ke rumah sakit untuk pengobatan rutin ditemani oleh Semi. Di sana mereka berbicara tentang mengapa Amy mau diajak kencan oleh Zack. Lalu Semi menyanyikan lagu buatannya sendiri dan menghibur pasien-pasien di sana. Tibalah hari kencan Zack dan Amy. Zack mempersiapkan penampilannya sekeren mungkin, kemeja biru, parfum, dan tidak lupa minum obatnya. Lalu Zack pergi sarapan. Dan di sana kita diperkenalkan dengan beberapa anggota keluarga lainnya. Ayahnya yang bernama Rob, dan dua saudara kandungnya yang bernama Ellie dan Sam. Waktu sarapan, Zack berkali-kali batuk dan ibunya sadar kalau batuknya bukanlah batuk biasa. Sebelum pergi kencan, ibunya memaksa Zack untuk pergi ke rumah sakit bersamanya untuk memeriksa batuknya. Sesampainya di rumah sakit, Zack ternyata mengalami kebocoran pada paru-parunya yang jika dibiarkan bisa beresiko gagal jantungnya. Di hari itu, Zack harus dioperasi, yang artinya kencannya dengan Amy harus batal. Amy sudah menunggu di lokasi kencan sambil chat dengan Semi soal Zack yang tidak datang. Selesai dioperasi, dokter mengatakan kepada orang tua Zack bahwa kanker Zack sudah stadium akhir dan menyerang paru-parunya. Zack mendengarnya dan bertanya sampai berapa lama hidupnya. Dokter menjawab sekitar 6-10 bulan. Lalu Zack meminta kepada orang tuanya agar berhenti kemoterapi. Orang tua Zack sangat sedih mengetahui hidup anaknya yang tinggal sebentar lagi. Beberapa hari kemudian, Zack masuk sekolah lalu melihat Amy, tapi Zack bersembunyi tidak menyapanya. Di hari itu adalah jadwalnya masuk kelas Pak Weaver. Dan ada 3 pertanyaan yang diajukan untuk murid-muridnya sebagai motivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pertanyaan yang ketiga sangat mengena sekali buat Zack karena berhubung umurnya yang sudah tidak lama lagi. Pertanyaannya yaitu, apa yang akan kau lakukan dengan kehidupanmu yang hanya sekali? Pada saat pergantian mata pelajaran, Amy mengejar Zack dan mengatakan bahwa dirinya ikut prihatin dengan operasi yang dilakukan Zack. Zack mengatakan pada Amy kalau dirinya sudah di stadium akhir. Lalu Amy langsung memeluk Zack. Tapi Zack sepertinya menarik diri, merasa dirinya yang tidak layak untuk Amy. Amy pun menangis dan mereka pun berpisah. Lalu Zack pulang ke rumah dan berbicara dengan ibunya mengenai esai kuliah yang kelihatannya tidak berguna untuk dirinya. Ibunya memberikan motivasi tambahan agar Zack melakukan hal-hal yang penting yang berarti selama sisa hidupnya. Di malam harinya, karena melihat video di YouTube, ibu Zack meminta ayah Zack agar keluarga mereka bisa melakukan liburan ke daerah Lourdes, negara Prancis. Karena di sana ada air yang diyakini bisa menyembuhkan dan berharap Zack bisa sembuh. Beberapa hari kemudian, Zack dan keluarganya akan bersiap-siap untuk terbang ke Prancis
Namun sebelum berangkat, Amy menemui Zack, lalu mereka masing-masing menyatakan perasaannya di depan keluarga Zack. Sampainya di sana, di penginapan yang terlihat sangat religius, Zack dengan Sam berbicara soal dirinya yang merasa bahwa penyakitnya ini adalah hukuman dari Tuhan karena dia mungkin pernah melakukan hal buruk. Tapi Sam menenangkannya dengan menolak gagasan itu dan mengatakan bahwa hal buruk memang sering terjadi pada orang baik. Lalu keesokan harinya, Zack dan ibunya mulai mengantri untuk ritual air yang merupakan tujuan ibunya ke sana, dan akhirnya sampailah giliran mereka. Beberapa hari kemudian, Zack dan keluarganya pulang. Di kamar, Zack sedang menulis bagian awal lagunya yang mungkin terinspirasi dari perjalanannya ke Lourdes. Sammy datang menemuinya, lalu mereka berbicara soal membuat lagu untuk dinyanyikan bersama-sama dan soal Amy yang ingin Zack mengajaknya ke acara prom sekolahnya. Lalu Sammy menawarkan agar Zack bisa mengajak Amy ke konser Jason Mraz yang akan diadakan di gedung Metro. Zack tetap ingin Sammy juga ikut ke sana. Beberapa hari kemudian mereka bertiga datang ke konser Jason Mraz di gedung Metro. Namun sebelum masuk ke gedung, Zack memberikan kejutan dengan menampilkan suatu kalimat di papan gedung, yaitu untuk mengajak Amy menjadi pasangan di malam prom sekolah mereka. Dan Amy menjawab dia mau. Lalu mereka masuk menikmati lagu-lagu dari Jason Mraz sambil menari bersama-sama. Sewaktu melihat para penonton bernyanyi bersama-sama, Sammy mengatakan kepada Zack untuk membayangkan jika seandainya nanti banyak orang bernyanyi bersama-sama saat Zack berada di panggung membawakan lagu buatannya. Sepulangnya dari konser, Zack mengalami kesakitan pada tubuhnya. Lalu dia dibantu orang tuanya untuk kembali ke kamarnya. Zack mengalami kesulitan tidur dan sampai jam 4 pagi dia masih terbangun. Zack keluar dari rumahnya dan masuk ke kamar Sammy melalui jendela, lalu membangunkan Sammy dengan paksa. Lalu Zack melihat buku catatan Sammy yang berisi lirik-lirik lagu buatan Sammy dan bertanya, adakah pria yang dia suka? Dengan perasaan yang sedih, Sammy mengatakan kalau Zack lah yang dia suka. Lalu mereka masing-masing menyatakan perasaan mereka soal persahabatan mereka yang tidak akan ada akhirnya sampai tua nanti. Lalu karena terinspirasi oleh momen itu, Sammy segera menulis beberapa lirik di buku catatannya, dibantu juga oleh Zack. Dan siangnya mereka mulai menggarap lagu buatan mereka. Lalu mereka mulai merekam duet mereka untuk dimasukkan di YouTube. Lagunya enak banget, judulnya Fix Me Up. Linknya saya taruh di deskripsi supaya teman bisa dengerin juga. Hari-hari berlalu, setiap momen direkam oleh Zack dan diupload ke YouTube-nya. Dari momen dia bersama keluarga, bersama Sammy, dan bersama Amy, sampai momen dirinya pergi ke rumah sakit untuk check up. Beberapa hari kemudian ibunya dapat kabar dari seorang jurnalis yang mendapati video Fix Me Up Zack dan Sammy menjadi viral di YouTube hanya dalam beberapa hari saja. Tetapi Zack tidak mau diwawancarai jika yang diangkat oleh jurnalis itu adalah soal dirinya yang terkena kanker. Jika seperti itu, Zack menjadi terkenal bukan karena karyanya, tapi karena orang-orang merasa kasihan saja. Lalu Zack pergi ke sekolah dan berbicara bersama Sammy tentang video mereka. Sedikit ada ketegangan karena Sammy merasa video mereka adalah awal karir mereka, tapi bagi Zack bukan menjadi viral yang dia mau, tapi menulis lagu, membuat album, dan mengadakan konser tour. Namun semuanya tidak bisa dia lakukan karena masa hidupnya yang tinggal sedikit. Lalu di saat itu Pak Weaver mendatangi Zack, lalu memberikan motivasi lagi agar Zack bisa membuat bakatnya bisa didengar oleh banyak orang. Malam harinya saat makan malam, Zack mendapatkan kejutan dari ayahnya. Ayahnya membawakan Zack mobil Nissan GT-R yang dipinjamnya selama seminggu dari temannya. Zack benar-benar sangat senang dan langsung bersama ayahnya mengendarai mobil itu. Setelah bersama ayahnya, waktunya Zack bersama Amy berkencan dengan mobil keren tersebut. Setelah itu di rumah, Zack menyanyikan lagu yang indah untuk Amy yang berjudul Little Dancer. Amy pun menari mengikuti irama dari lagu itu. Namun beberapa saat kemudian emosi Zack berubah menjadi kesal dan marah karena dipenuhi kekhawatiran akan dirinya yang tidak akan hidup lama sampai menikahi Amy di masa depan nanti. Zack pergi menaiki mobil pinjaman ayahnya dan mengendarainya tanpa kendali. Hampir saja Zack menabrak mobil lain dan hal itu membuatnya tersadar dari emosinya dan mulai tenang kembali. Beberapa hari berlalu dan musim telah berganti menjadi musim semi, dan di saat itu rumah Zack kedatangan tamu yaitu Pak Weaver yang datang untuk membawa kabar baik, yaitu perusahaan musik BMI Broadcast Music Inc. telah melihat bakat Zack dan Sammy. Mereka juga suka dengan musiknya dan ingin mengajak mereka berdua menjadi penulis lagu di perusahaan itu. Beberapa hari kemudian Zack, Sammy, dan orang tua Zack terbang ke New York dan mendatangi perusahaan BMI untuk menandatangani kontrak mereka dengan BMI. Mereka disambut sangat hangat di sana. Saat perjalanan pulang di pesawat sambil memandangi awan,
Zack bercerita kepada ibunya tentang dirinya yang putus dengan Amy. Zack merasa Amy itu seperti memiliki tali yang bisa membantunya agar tidak jatuh ke lubang depresinya. Lalu di saat itulah Zack terinspirasi untuk membuat lagu berjudul Clouds. Beberapa hari kemudian, Zack dan Sammy sudah siap untuk merekam lagu tersebut. Lagu yang menjadi original soundtrack utama film ini, lagunya enak banget dan linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Kalian tinggal klik dan langsung dengerin lagunya. Lalu kemudian lagu Clouds menjadi viral di YouTube. Banyak media yang ingin mewawancarai Zack karena lagu dan ceritanya yang adalah seorang pejuang kanker yang sangat menginspirasi orang-orang. Lagunya pun diputar di saluran radio kota tempat Zack tinggal. Lalu malamnya mereka dapat telepon dari gedung metro yang meminta Zack dan Sammy untuk bisa tampil di gedung itu. Keesokan harinya Zack mendatangi Amy dan mengajaknya ke tempat peternakan kuda, dan di sana Zack memohon maaf karena telah menyakiti hati Amy. Lalu dia mengatakan kalau dia sangat membutuhkan Amy untuk melewati hari-hari sulitnya, dan akhirnya mereka balikan lagi. Sorenya di kamar, Zack dan ibunya mulai mendiskusikan surat dari dokter mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum dan sesudah kematian Zack. Sangat berat bagi ibu Zack untuk membahas hal-hal itu, tapi Zack ingin saat itu juga membahasnya. Contohnya seperti organ apa yang ingin Zack donorkan dan tentang acara pemakaman Zack nanti. Malamnya orang tua Zack memberitahukan anak-anak mereka dan Sammy bahwa dokter mengatakan kondisi fisik Zack semakin lama semakin melemah dan dia tidak akan bisa bertahan sampai acara prom night-nya yang tinggal sebulan lagi. Itu artinya masa hidup Zack tinggal beberapa minggu lagi, tidak sampai sebulan. Mereka semua sangat sedih. Lalu mereka setuju jika acara Zack dan Sammy di Metro yang akan diadakan 2 minggu lagi akan dibuat menjadi lebih besar dan meriah lagi dengan mengundang banyak orang yang termasuk teman-teman sekolah Zack, dan itu akan menjadi acara terakhir sebelum Zack meninggal. Hari demi hari dilewati dengan persiapan untuk acara besar Zack. Khususnya untuk Sammy, dia harus berlatih menghilangkan demam panggungnya untuk menunjukkan performnya kepada Zack sebagai hadiah terakhir untuk Zack. Lalu hari perform Zack di Metro sudah tiba, tapi sayang sekali siang itu fisik Zack sangat lemah, sehingga keluarganya memutuskan agar Zack tidak datang dan hanya Sammy saja yang tampil. Amy datang ke rumah karena diminta orang tua Zack untuk menjaga Zack. Tapi pada saat Amy ke kamar Zack, Amy melihat Zack yang sudah berpakaian rapi dan siap untuk menghadiri acaranya di Metro. Akhirnya Zack datang ke acaranya, dan sesampainya di sana dia sangat senang sekali melihat namanya terpampang di gedung Metro. Sambil dibantu Amy, Zack berjalan memasuki gedung. Perform pertama diisi oleh Sammy dengan membawakan lagu buatannya sendiri yang berjudul How to Go to Confession, dan lagunya enak. Kalian bisa klik link di bawah untuk dengerin. Banyak penonton yang menari diiringi lagu ini, termasuk Zack dan Amy. Sammy berhasil melawan demam panggungnya dan saat menikmati membawakan lagunya sendiri. Sekarang giliran Zack untuk tampil. Dia membawakan lagunya yang viral yang berjudul Clouds dengan ditemani Sammy sebagai backing vokalnya. Tapi di tengah-tengah performnya, Zack mengalami kesulitan bernafas sehingga sulit melanjutkan lagunya. Tapi para penonton mulai bernyanyi bersama-sama melanjutkan lagunya. Dan ini adalah sesuatu yang pernah dibayangkan Zack dan akhirnya menjadi kenyataan di hari itu. Scene berganti ke kamar Zack, tapi di kamar tidak ada Zack, hanya ada ibunya yang sepertinya baru saja selesai dari acara pemakaman Zack. Sang ibu yang masih sedih memeriksa barang-barang Zack dan dia menemui beberapa lembar kertas yang berisi ketikan Zack yang bercerita tentang kisah inspiratifnya. Ya, sebelum post credit ada info-info tambahan, misalnya seperti Zack yang meninggal di tanggal 20 Mei 2013 dan setelah dia meninggal, lagu Clouds-nya melesat ke nomor 1 di iTunes dan uang yang dihasilkan dari lagunya sebanyak $2 juta disumbangkan untuk riset dan sedang dalam proses penemuan obat kanker osteosarkoma. Ada scene di mana Amy, Sammy, dan teman-temannya yang lain sedang mengambil foto bersama-sama dan mereka kaget karena di atas mereka ada awan berbentuk huruf Z. Lalu film selesai. Pesan moral dari film ini ada di scene terakhir pada saat ibu Zack menemukan tulisan-tulisan Zack. Di situ Zack bilang, tidak perlu sampai kau mengetahui kalau dirimu sekarat untuk menikmati kehidupan kalian. Ya, artinya dari sekarang lah kalian bisa berupaya melakukan hal-hal penting, hal-hal yang berguna bagi diri kalian dan buat yang lain, dan yang tentunya membuat kalian merasa bahagia. Apa pesan moral yang teman dapatkan dari film Clouds? Komen di bawah ya. Dan untuk mendukung channel ini terus berkembang, teman bisa ikut subscribe, like, dan share kepada yang lain. Terima kasih dan bye.